أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك غير المغضوب pada malam yang berbahagianya dengan taufik dan inayah Allah kita telah sama-sama dapat berkumpul di malam hari ini di posko Sabilir Rasyad, yaitu jalan untuk mendapatkan petunjuk Allah. Yang hadir bersama kita, yang sama-sama kita muliakan Walid Nanggro, Abun Armi bersama dengan keluarga beliau, dan juga yang kami hormati, kami muliakan para guru-guru, para pakar tauhid tasawuf, Bu Rifai dan Bu Hafiz, Walid, dan seluruh guru-guru yang berhadir, yang tidak kami satu persatu mengurangi rasa hormat kami. Dan juga yang kami hormati kepada Bapak Mukim istimewa yang telah dapat hadir bersama-sama dengan kita atas semangat beliau, kebersamaan beliau, benar pegah bahan li cetok lek kemuto. Apa itu bahasa Indonesia apa? Tawon. Tapi beliau bersedia menyempatkan hadir di sini. Tentu itu sebagai bentuk cinta, amal saleh beliau, kepedulian beliau kepada agama, kepada masyarakat, kepada jamaah tauhid tasawuf, khususnya di Darul Ma'mur ini. Mudah-mudahan Pak Mukim bisa istiqamah dan bisa terus berbuat untuk kemaslahatan umat di masa-masa yang akan datang. Juga penghormatan doa yang sama kepada pemimpin kita, Bapak DPR, juga beliau sebagai pejuang jamaah yang setia kepada Abuya dan kepada pengajian ini dan kita semua. Tentunya beliau, saya kira, menjadi dewan ini antara lain adalah untuk bisa membawa agama ini, masyarakat ini, supaya menjadi lebih makmur dan juga sejahtera, bahagia. Tidak ada jalan lain melainkan dengan mendalami dan belajar agama melalui ajaran tauhid tasawuf. Sebab kebahagiaan ini, oleh Abuya mengatakan, tidak ada jalan lain melainkan dengan kita belajar agama. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dan juga penghormatan dan kemuliaan kepada Gubernur sebagai Sahibul Bait dan seluruh pengurus. Hadir juga Tengku Muspita, pejuang yang setia yang banyak berkorban terhadap perjuangan ini, dan kepada bapak, kaum ibu yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami hadir di sini sebenarnya juga bukan untuk memberikan ceramah, tapi lebih kepada silaturahmi, memberikan semangat, memberikan yaitu berbagi pengalaman di dalam kita memperjuangkan, mengembangkan
ajaran tasawuf kesufian yang dibawa oleh Abuya kita. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Abuya panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah, dan dicapaikan oleh Allah hajat dan cita-cita beliau kepada kita semua. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi mengatakan, man arada dunya bahagia dunia akhirat juga dengan ilmu agama. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Maka Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada kita agar kita dapat menuntut ilmu yang fardhu ain. Jadi ilmu yang fardhu ain itu ada namanya ilmu akidah, ada namanya ilmu fikih atau hukum syara, ada namanya ilmu tasawuf. Itu yang wajib, yang fardhu ain, yang harus kita tuntut. Kalau ilmu itu belum kita tuntut, ya, maka dosa besar atau haram kita belajar ilmu yang fardu kifayah. Begitu pernyataan daripada Syekh Mudawali dalam kitab Tanwirul Anwar. Maka begitu juga pertanyaan dari jamaah kita tadi, bagaimana supaya kita bisa istiqamah di dalam akidah, atau istiqamah bagaimana kita memperbaiki akidah, memperbaiki ibadah, dan juga menjaga perintah dan larangan, dan juga berma'rifat. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu akidah. Akidah adalah merupakan sebuah keyakinan kita kepada Allah dan Rasul. Dan kita belajar sifat 20 seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, Guru Walid Army. Kita harus dapat mengerti akidah 50. Sebab apa batasan, ya, kita belajar akidah? Paling tidak kita mengetahui, ya, akidah 50. Sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang harus bagi Allah dan Rasul, dan apa-apa yang disampaikan oleh keduanya, baik yang gaib-gaib. Maka keyakinan kita kepada Allah yang menjadikan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kita dan yang menjadikan apa yang kita lakukan. Tanyo yakin, ini bahasa Aceh kan? Kita yakin Allah yang menjadikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur keyakinan. Jadi keyakinan yang ada di pikiran kita,
itu harus masuk fak. Tentu kita tidak menjadi orang yang munafik. Sebab keraguan kita kepada Allah itu adalah menjadi sebuah bahkan menjadi dosa besar. Maka ada kalam daripada Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa ijtihaduka fima dhuminalaka, sungguh-sungguh engkau pada apa yang telah min bagi, sungguh-sungguh belum diciptakan oleh Allah. Allah telah mempersiapkan kebutuhan kita. Kita harus yakin. Kita tidak boleh ragu-ragu kepada Allah. Dan juga kita wataksiruka fima tuliba minka, kita lalai dari apa yang telah dituntut oleh Allah. Apa yang dituntut oleh Allah yaitu sembahyang, berpuasa. Jangan sampai lalai. Jangan kita menghabiskan waktu kita dengan mencari duit, dengan ke kebun, sampai lupa sholat atau telat sembahyang dan juga sebagainya. Padahal segala sesuatu itu rezeki itu dijamin oleh Allah. Maka bukan berarti kita tidak boleh mencari rezeki. Kita boleh mencari rezeki, boleh sibuk, tetapi yang kewajiban kita seperti sembahyang dan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah kita utamakan. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka di dalam ajaran tasawuf ini banyak orang mengatakan bahwa ajaran ini tidak benar, ajaran ini sesat, ajaran ini bukan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya dulu pernah duduk dengan tokoh pemerintah, pernah memimpin di Abdiyah. Saya tidak sebutkan namanya. Beliau mengatakan memang beliau tidak senang kepada ajaran ini. Mesti tak ada mau PDT. Agama kon sama ci Islam di mayang ci macam. Sebab lain PD kan ci pegah baklun taboh ayat Allah yang menyuruh tanya untuk belajar tasawuf. Itu pertanyaan beliau. Kita sampaikan kepada saya ayat tentang tasawuf. Lalu saya ketawa, senyumlah. Saya balik bertanya kepada beliau sambil bercanda. Ci jawab Bapak pegah baklun ayat mengenai dengan fikih di dalam Al-Quran. Sebab menurut beliau ajaran tasawuf ini adalah bid'ah, hana dilakukan, hana dibubut oleh Rasulullah pada zamannya. Maka itu adalah sebuah keniscayaan mengenai dengan nama. Dan pegah beliau, coba Bapak sampaikan baklun mengenai dengan ayat, mengenai dengan fikih di dalam Al-Quran. Lalu beliau juga bingung. Saya sampaikan, memang di dalam Al-Quran hanya guyu sembahyang, diperintahkan sembahyang, diperintahkan berpuasa. Itu adalah ajaran fikih. Menan kita tasawuf, memang hendak tulis tasawuf dalam Al-Quran. Tapi Allah juga memerintahkan kepada kita supaya kita bertobat, supaya kita sabar, supaya kita tawadhu dan sebagainya, supaya kita dapat membersihkan hati, membersihkan nafsu. Jadi tobat, sabar, membersihkan nafsu itu adalah bagian tasawuf. Tidak diajarkan dalam hukum fikih,
tidak diajarkan dalam ilmu tauhid atau akidah. Maka barulah beliau dapat menerima. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mempelajari, memahami akidah, keyakinan kita kepada Allah, ya, barulah kita mengaplikasikan keyakinan kita kepada Allah itu dengan kita melakukan perintah dan menjauhkan larangan. Kata yakin danyo bahwa betul Allah yang juru rezeki, betul Allah yang menghidupkan kita, betul Allah yang mengatur segala-galanya di dalam kehidupan kita, sehingga timbullah rasa kesadaran, rasa simpati, rasa takdim, rasa takut, sayang dan cinta kepada Allah. Untuk mewujudkan itu kita harus dapat patuh, taat, melaksanakan perintah dan menjauhkan larangannya. Maka kita juga harus wajib belajar ilmu hukum syara' atau ilmu fikih, ya, mengenai dengan sahbata, syarat dan rukun seperti sembahyang. Kita harus belajar dulu cara bersuci, bagaimana menghilangkan najis. Kalau umpamanya kita berhadas besar, kita harus mandi junub. Kalau kita berhadas kecil, berarti kita harus berwudu. Bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana memasang niat, dan sebagainya. Jadi itu dipelajari di dalam hukum fikih. Jadi paling kurang batasan kita belajar ilmu hukum syara' atau ilmu fikih itu untuk supaya sah amal kita. Jadi batasan kita belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah paling kurang untuk supaya sah iman kita. Kalau belajar ilmu hukum fikih untuk supaya sah amal kita. Kita belajar, batasan kita belajar ilmu tasawuf adalah supaya dapat diterima amal kita. Sebab di dalam tasawuf kita diajarkan bagaimana supaya kita dapat beribadah dengan khusyuk, dengan hudur hati kepada Allah. Sebab Ibnu Athaillah mengatakan tanda diterima amal ibadah seseorang adalah antara lain adalah terasa lezat, terasa manis, terasa khusyuk di dalam dia melakukan sembahyang atau salat. Maka ilmu supaya tanya zuhud, supaya tanya khusyuk itu tidak diajarkan di hukum fikih, juga tidak diajarkan di ilmu tauhid, tapi hanya diajarkan di ilmu tasawuf. Maka ada ulama tasawuf mengatakan ilmu tauhid ibarat tanah, ilmu fikih ibarat tanaman. Jadi kalau mau banyak yang kita tuai, ya, yang kita panen, harus banyak yang kita tanam, belamai. Ya. Dan juga tasawuf ibarat pagar untuk dapat menjaga tanaman. Paya be pajole kameng, be ijak lumo, be gila-gila tanaman dayo. Maka tasawuf itulah yang menjaga amal kita, supaya amal kita itu betul-betul berbuah. Jangan kita beramal tapi kita masih mempunyai penyakit amal, ria, ujub dan sebagainya. Jadi kalau ria adanya ada bangga, amalnya obak kau lain, itu ria, ada pedih, itu penyakit. Kalau ujub, adanya ada bangga, dro, adanya obak dro nya, tapi bangga amai adanya obak dro nya, pemalong kasaleh itu, tangkal lelum bersekironya. Jadi terlihat kebagusan amal itu datang dari kita, itu juga merupakan ujub. Sebab dosa yang paling besar itu dipegang oleh ulama tasawuf itu adalah ananiyah, wujud diri. Wujuduka dzanbun laka. Wujudmu itu adalah dosa bagimu. La yuqasu bihi ghairuh. Tidak dibandingkan dengannya dosa akan lainnya. Hana yang paling raya daripada dosa wujud diri. Ya, dengan sebab wujud diri itulah
lahir penyakit seperti dengki, seperti sombong, seperti ujub, seperti ria dan sebagainya. Maka untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu, bahkan penyakit wujud diri itu, tidak ada jalan lain adalah melalui tarekat sufi. Tarekat sufi itu adalah bagian daripada ajaran tasawuf. Maka oleh Ibnu Ajibah Al-Husni berpegang bahwa amalan di sisi ahlil fan itu di atas 3 pembagian. Yang pertama ada namanya amalan syariat. Yang kedua ada namanya amalan tarekat. Dan yang ketiga ada namanya amalan hakikat. Atau engkau katakan amalan syariat itu dikatakan juga dengan amalan Islam. Amalan tarekat itu dikatakan juga dengan amalan iman, induk ba'ti. Nyo syariat, induk ba tubuh. Dan amalan ihsan dan amalan hakikat itu dikatakan juga dengan amalan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Melihat Allah itu bukan dengan mata basar, tapi melihat Allah itu dengan mata roh, mata paling kurang mata hati. Diistilahkan dalam tasawuf dengan musyahadah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah dengan mata roh, yakinlah Allah itu melihat kita. Diistilahkan di dalam tasawuf dengan muraqabah. Jadi musyahadah muraqabah itu adalah pelajaran tasawuf. Maka menyertanya golom carong musyahadah, golom carong muraqabah. Yang penting baik sangka mentung baik ilminya. Kepegah oleh Abu Ya, baik sangka mentung baik ilminya itu sudah menjadi wali kecil. Dalam kitab Naci kepegah, wa kullu man saddaqa bihadzal ilmi fahuwa minal khasah. Tiap orang yang membenarkan dengan ini ilmu, fahuwa minal khasah, maka dia tergolong orang yang istimewa, yaitu wali kecil ya. Wa kullu man fahamahu fahuwa min khasatil khasah. Dan bermula tiap-tiap orang yang dapat memahami ilmu ini, maka dia tergolong daripada orang yang khusus dari orang yang khusus. Jadi orang yang khawasul khawas. Wa kullu man 'abbara anhu wa takallama fih, dan tiap orang yang dapat mengibaratkan ya ia daripadanya ilmu ini dan dia dapat menyampaikan, mengucapkan, maka dia itu bagaikan bintang alladzi la yudraku, yang tidak dapat dicapai, wal bahrul ladzi la yunsaf, yaitu bagaikan laut yang tidak bertepi. Ya. Maka dan tanyong-tanyong si bangun, coba membenarkan yang segala ada pebutui, kadang-kadang gadoh non, barokon yuk khatib, nyohana mendeme khatib, barokon naibatan, coba membenarkan ilmu, gadoh jabatan. Paling kurang kita mendapatkan akhlak yang baik, paling kurang kita dapat tawadhu, paling kurang kita dapat sabar, kita dapat zuhud, kita dapat wara, kita dapat qanaah. Jadi qanaahnya nuru yang paling kaya. Al qanaatu khanzun la yafna. Jadi orang yang qanaah itu adalah
sebuah perbendaharaan yang tidak ada habis-habisnya. Jadi nilai tasawuf ya, bukan secara materi. Sebab pengamalan tasawuf itu di hati. Kebahagiaan itu bukan karena hanya lepeng, nak pangkat, nak jabatan. Jadi kebahagiaan itu karena hati kita tenang. Walaupun hana pangkat, hana jabatan, lagi urung kanaah, dia merasa puas, merasa ridha dengan yang kalau dijual oleh Allah, ridha aja. Walaupun pamajih gari bro, walaupun jih hana moto, hana rumah lagi kok, walaupun jih pajuh cuma angkut mesin, tapi jih bahagia, jih tenang. Ngon tetangga ged, ngon keluarga ged, ngon anak ged, dan hana mutang-mutang pihana, bermasalah ngonggolain pihana. Sebahagian urung le pangkat, le jabatan, le peng, tapi udah galau, masalah banyak, pikiran hana tenang, hutang pi meleak-leak, jadi macam. Jadi itulah sebuah kebijaksanaan dan keadilan kasih sayang Allah. Kadang-kadang kebahagiaan itu, ketenangan itu Allah berikan ya kepada siapa saja yang dia dapat mengamalkan agama dengan benar. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, man amilan salihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal dia laki maupun perempuan dan dia itu adalah orang yang beriman, orang yang mukmin, orang yang percaya kepada Allah, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menghidupkan dia, akan sebagai penghidupan yang baik. Rezeki ini walaupun hanale lagi gop, cukup untuk pajuh, cukup untuk menghidupkan keluarga aja. Walaupun hana moto, tapi dia hana gundah, mencukupi untuk jajak, mencukupi untuk kebutuhan dalam keperluan kehidupan di sehari-hari. Maka betul lagi kepegah oleh Abuya, yang penting tanya dapat memperbaiki akidah. Maksud memperbaiki akidahnya, Allah yang kata yakin sebagai Tuhan katanya. Bak dapat tanya merasakan keberadaan Allah itu betul-betul nyata di dalam kehidupan tanya. Be Allah yang sekedar tayakini mentong, tapi hana tak takut ke Allah. Tapi hana tak sayang ke Allah. Tapi hana tak cinta ke Allah. Bahkan takut, sayang, cinta tanya lebih kepada selain Allah ketimbang sayang, cinta dan takut harap tanya kepada Allah. Maka akidah yang kana ba ulenya, ba keyakinannya, baik tamong latih. Maka untuk pertamong latihnya ya hana mudah. Yang dengan cara tanya lagi kepegah le gurep no, dengan cara tanya berguru, dengan cara tanya bermursyid. Sebab ilmunya kon lagi yang tak pegah-pegah. Ini nasi kepegah. Ketahuilah olehmu bahwasanya ini ilmu kami ini bukanlah omongan dengan lisan. Wa innama huwa adwaqun wa wujdanun. Dan hanya saja dianya ilmu kami ini adalah ilmu rasa. Azwaq, dzuk dan wujdan itu sama. Rasa juga maknanya. Maka di sinilah lemah nanya bahasa Indonesia logatnya becul. Bahasa Arab itu banyak logatnya. Kalau umpamanya zuk itu kedalaman rasanya, umpamanya saya buat contoh setengah. Kalau wujudan itu lebih dalam lagi rasanya. Jadi ilmu rasa ini tidak dapat dicapai daripada kertas-kertas. Walaupun tak carong dan baca kitab, ada merube-rube kitab, tapi kalau mampu pemain dan meruno sabar, ya kan? Tak tahu definisi sabar, tak tahu khusyuk, tak tahu zuhud, definisinya kita tahu. Tapi apakah kita mampu? Lagi kepegah oleh wali benar. Mampu damai mekok lega. Mampu damai. Maka itu tidak dapat diperoleh daripada kertas wa inna ma yu'khadhu min ahlil azwaq. Hanya saja dicapai, diperoleh, diambil akan dianya ilmu itu
min ahlil adwa ahli rasa. Walaysa yunalum biqil waqal. Tidak dicapai juga dengan perkataan ini, perkataan itu, pendapat ini, pendapat itu. Wa inna ma yukhadhu min khidmatir rijal. Hanya saja dicapai akan adanya ilmu itu daripada kita dapat berkhidmat kepada ahlul rijal. Ahlul rijal ini adalah orang-orang sufi. Orang-orang para wali-wali Allah. Wa suhbati ahlil kamal. Dan bersuhbah dengan ahlil kamal. Orang yang telah sempurna imannya. Bersuhbah ini dengan pengertian kita berteman. Dengan pengertian kita dapat berkhidmat. Dengan pengertian kita dapat berbuat baik. Dapat mengagungkan. Dapat takdim dan patuh kepada orang yang punya ilmu ini. Ya, jadi mudah-mudahan ya kehadiran kita di sini, kehadiran kita ke posko bukan di Sabil Rasyad saja, baik di posko tempat wali dan di tempat yang telah Abuya buat, yang telah dicanangkan oleh Abuya, yang telah direstui oleh Abuya, baik di Suak, Palembang, di mana saja. Itu adalah sebagai bentuk suhbah, sebagai bentuk khidmat kita kepada ajaran ini, kepada ajaran tasawuf kesufian dan kepada Abuya. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan kepada Abuya juga Allah limpahkan kepada kita semua. Amin. Dan juga di akhir ini, kalam ini dikatakan bersumpah di Haji Bahlus. Wallahi, demi Allah, ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Demi Allah, tidak menang orang yang menang illa bisuhbati man aflaha, melainkan dengan berteman dengan orang yang menang. Jadi orang yang menang itu siapa? Kalau kita mau menang, berteman dengan orang yang menang. Orang yang menang itu adalah orang yang baik syariatnya, orang yang baik imannya, orang yang bagus akhlaknya, orang yang bagus ma'rifatnya. Jadi akhlak itu juga bagian daripada agama. Jangan kita berpikir agama itu cuma sembahyang, puasa, naik haji, umrah saja, bukan. Tapi memperbaiki nafsu itu juga bagian daripada agama. Itu adalah penjabaran daripada makna ihsan sebagai rukun agama. Jadi kalau kita beragama hantip rukun, tambah lagi ada temayang hantip rukun, hansah tak temayang. Sama agama hantip rukun agama, hansah nanya agama. Maka adanya wajib belajar ilmu tasawufnya, maka tasawufnya lagi kepegah meno hana bisa tamruno telengo-lengo mentong harus ada tarekat. Yang penting yang pertama baik sangka kepada guru, baik sangka kepada mursyid, bahwa hana urung lain yang dapat memperbaiki keimanan lu, melainkan hanya guru. Begah sila Imam Ghazali, malam yataghalghal fi ilmina hadza mata musiran alal kabair wa huwa la yus'al. Siapa yang tidak berbimbang, tidak mau mengamalkan ilmu kami ini, mata musiran alal kabair, ditakutkan mati dalam keadaan dosa besar, padahal dia tidak menyadari. Jadi mihaitin tamurno ilmu tauhid tasawufnya mati dalam syirik dah. Kon mati sebagai orang yang beriman. Pegah oleh Rasulullah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man attallaha bi qalbin salim. Pada suatu hari tidak ada guna, tidak ada manfaat harta, malu wala banun, anak-anak yang cidah yang carong hanam guna adanya. Lim nyutayang ke anak, tanda bersyukur nana, tak ya ber, tak perlu agama, betul tanya hai tak perlu agama, tak udaya, ayo jawab bosku. Yang tanda syukur dan nyona deca saudanya. Yang pertama tak perlu sembahyang, sebab sembahyang itu yang paling pokok di dalam agama adalah solat. Tak perlu cara berwudu, tak perlu cara sembahyang, cara pasang niat tak perlu, walaupun jangan duduk, kau tak perlu be mampu dah. Menyomu kata johdon, nyan kaji tayu, umur kurung ton, haitem tak poh, poh nyan ukuran hana sampai melukai, tak cutit, tak cinut, dan temayang.
jika balik, pamaji meninggalkan sholat karena malas, ya itu bisa membawa kepada kafir. Dia meninggalkan sholat, ayu tembayang, haidin tembayang, ayu lam tembayang, hanidin tembayang, itu bisa membawa kepada kafir. Maka oleh karena itu kewajiban kita sebagai orang tua, kon tayuyu mentong anak sembayang, kiban cara lagi pertanyaan beno, istiqamah dalam memperbaiki ibadah. Jadi ibadah dulu kita belajar dulu. Kalau kita tidak ada ilmu dalam ibadah, ibadah kita tidak sah. Sebab imam daripada amal itu adalah ilmu. Kalau kita belajar umpamanya sembahyang, kita mau mengamalkan sembahyang, tidak pandai cara sembahyang, tidak ada ilmu sembahyang, sembahyang betul, tapi cara bersuci ana betul, cara wudu ana betul, hantah si sembahyang. Maka ajaklah bosku-bosku, ino dipercayakan gurai tanya wali army, Tengku Rifai dan kawan-kawan yang lain untuk tempat tanya belajarnya munyo ilmu sembahyang, ilmu yang fardu ain, haitim damruno kata muruno ilmu fardu kifayah yang harum hukumnya. Nyantamaya tama lagi ranyo tinggal sembahyang dalam keadaan lalai kata bubut sembahyang sunat. Dahi sembahyang duha, benar tu boh tinggal dengar pemaji. Karena lalai itu harum kita melakukan sembahyang duha. Takadha ini baru dah sembahyang duha. Menanci ilmu yang fardu ini. Nyole yang wajib tambah ilmu akidah, ilmu yang fardu itu ilmu yang fikih dan ilmu tasawuf. Baru dah meruno ilmu-ilmu lain. Ilmu kedokteran itu termasuk ilmu fardu kifayah. Ilmu jauh belang jauh lah, anak jauh belang jauh lah, payah meruno sih anak. Nyanjek roh jauh lampu, kiban cara cok buah macam, anak payah meruno, jegro. Ya, mudah-mudahan tanya istiqamah di dalam agama Allah untuk tanya dapat ya betul-betul agamanya menjadi pedoman bagi kita ya, untuk mendapat ya kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi agama ini jalan, tujuan itu adalah Allah. Jadi jalan kalau tidak ada penuntun jalan, nyata masjid. Walaupun agama kita sudah benar, tapi penuntun agama itu tidak ada, nyata masjid. Kon bak tujuan ini, memang agama masjid, Al-Quran hadis sih, tapi arah ji, tujuan ji bukan kepada Allah. Tujuan ji ke kudonya, politik macam sebagainya. Jadi tanya. Yakin kepada Abuya sebagai penuntun jalan, mudah-mudahan kita terus istiqamah dan baik sangka ya kepada ajarannya. Lewat ada pegah-pegah ilmunya, bukan berarti tanya kabar tasawuf, bukan berarti tanya kabar hakikat. Itu pemahaman yang keliru. Jadi hakikat itu pengamalan jih dalam hati, bakroh, bahkan payah untuk terungkapkan. Kadang-kadang kepegah kali Abuya balun. Dalam temayang ke bang nak amalkan hakikat dalam temayang. Hampir salah jauh ya. Cuma je lem pegah. Kadang-kadang lu merasa mangat dalam temayang. Kadang-kadang hanaji. Dengar dia mudah-mudahan istiqamah. Dia pegah ilmu tasawufnya mangat ikak baule dan nyo. Talatih ya untuk teramalkan supaya tetap ilmunya berarti dan nyo. Berzikir, tatawajuh, ratib serbe, kayak pupuk amalan yang kaguyu oleh Abuya, pupuk ju. Itulah amalan yang paling jroh yang dianjurkan oleh mursyid kepada katanya. Daripada katanya Muhammad dan cara kodroh. Ini yang mendong istiqamah. InsyaAllah kadang-kadang ilmunya tak mudah kon bak tempat ber, kon bak balai. Tapi ilmunya kadang-kadang tengah damagun, kadang-kadang tengah banyak ajak. Terasa hitam mencuc cahaya-cahaya. Itulah bentuk karena baik sangka kita dan suhbah khidmat. Jadi suhbah musibah abu bak pembantu Abuya yang mendegakkan panji, yang mengembangkan, mendakwahkan ajarannya.
Ya, tanyo dapat saling melengkapi dan juga lon harap ya kepada kita semua untuk sabe jroh-mujroh lah dalam perjuangannya. Nah, jadi kalau tanyo saboh tujuan, tanyo bisa bersatu. Jadi pokoknya hanya bisa bersatu sebab tujuan beda-beda. Nah, tujuan A, nah tujuan B, tujuan C. Jadi untuk mencapai tujuan masing-masing. Tapi menyertanya saboh tujuan, ada ulama, ada umara, pemain Pak Dewan. Nah, tujuannya Allah sih, abuya tujuan abuya Allah jadi mutam saboh. Tapi seandainya tujuannya beda-beda, yang pasti hanya bisa saboh. Nah, jadi datanya tamonglah MPDT-nya kembali luruskan niat. Wijah niatnya tamong MPDT-nya untuk pulih, untuk mutemengan, untuk jaringan bisnis, untuk minta kasih sayang gop macam pulang-pulin. Bersihkan dulu. Katanya tamong lah MPDT-nya adalah untuk memperbaiki diri saya, untuk jalan tanya tobat kepada Allah. Untuk tanya bisa truk ba Allah melalui bimbingan mursyid, dan tanya juga harus dapat ya mana kita ikuti anjuran-anjuran pembantu mursyid, enggak mudah jalan ya ba Allah Subhanahu wa taala. Keenan kementerian dapat engkau sampaikan banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.